Ya, halo, selamat berjumpa lagi dengan saya rekan-rekan sekalian. Jadi, mohon maaf, di pertemuan sebelumnya saya udah membuat tutorial yang terkait pemindahan project ya. Untuk terakhir sih di video yang 3 ya kalau nggak salah itu dia udah kita udah selesai menginstal Laravel ya. Jadi kita akan switch ke Laravel sebelum meneruskan dengan Hypervel itu, karena kita sambil menunggu si Hypervel itu betul-betul support dengan berbagai macam package gitu ya. Nah, kita review di video yang sebelumnya yang udah saya buat, yang nggak sempat saya upload ya, lupa ada kehapus soalnya gitu ya. Kita review terlebih dahulu ya. Di sini kita buka codingannya. Jadi terakhir itu saya sudah menambahkan package Laravel UI gitu ya. Nah, di sini kita udah menjalankan beberapa menjalankan projectnya. Kita lihat di browser ya, sebentar. Oke, kita ini ya, masuk ke sini aja, lokal 8000 ya portnya. Oke, di sini kita mendapati error view welcome not found, yang artinya di sini si view dari blade welcome-nya tuh nggak ada gitu ya. Oke, kita balik ke codingan, kita fixing dulu yang ini. Nah, ini tuh ada di misal kita bikin dulu itu sih untuk front end ya. Misal kita bikin PHP artisan make controller front end gitu ya, front end, terus FE controller aja, misal FE controller. Oke, sorry, berarti kita lagi-lagi ini sini kita karena salah project ya di strukturnya. Kita pindah ke web SCH12 ya di sini, dan kita jalankan ini. Nah, jadi sudah ke generate sih harusnya ya di sini ya. Jadi kalau yang ini itu jangan salah ya rekan-rekan, jadi yang ini dari Hypervel, sementara yang ini kita menggunakan Laravel 12 gitu. Nah, ini sudah ke generate. Kita akan memfixing dulu yang blade yang barusan. Kita bikin function dulu ya, public function index gitu ya. Nah, di sini kita bikin misal ini kan admin ya, ini admin, berarti di views-nya kita bikin front end gitu ya. Bener guys? Bener ya, bener ya. Oke, front end gitu ya, front end. Terus di sini kita kasih home.blade.php aja, namanya home aja lah, gak apa-apa ya. Nanti juga di front end di sini bakalan ada namanya app juga gitu ya, atau bukan app tapi layouts berisi app layouts gitu ya. Terus di sini akan ada sama kayak yang di admin includes, atau sebetulnya bisa juga ya kalau misalkan kita mengacu ke yang dari sini juga bisa sih, tergantung strukturnya. Nanti kita akan sesuaikan aja. Di sini kita butuhnya yang home aja ya di sini. Nah, misal kita bikin untuk ini aja ya, misal halo misal ya, buat testing aja sih ini mah ya, kayak gitu. Nah, ini kita tambahkan di controller FE di sini
berarti kita cari home, tapi sesuai dengan yang ada di sini. Harus kebaca ya home yang, atau kalau enggak kita kasih supaya mudah kebaca. Di sini kita ganti ya namanya beranda atau lah ya, atau apa ya, landing page gitu ya, landing page.blade.php. Di sini kita cari landing page. Belum kebaca ya, kita lihat aja lah di struktur di sininya. Kalau kita lihat di sini itu views front end landing page gitu ya, berarti sebentar, front end situ kan ini ya, front end harusnya sih di sini landing page gitu ya, landing page gitu, ngebaca nggak ya? Oke, di sininya masih sebentar, di web itu dia nggak ada rootnya. PHP artisan, sorry, di sini kita langsung bikin root ya, karena memang belum ada. Tapi kalau misalkan kita buat seperti ini, dia udah ada. PHP artisan root cache ya, jadi ketika kita open di browser, kalau kita refresh harusnya dia ada sih ya. Nah ini halo ya, jadi yang tadi, yang landing page tadi kebaca. Sementara nggak apa-apa sih, kita nggak perlu controller juga ya, tapi alangkah lebih baiknya kita pakai itu. Jadi kita tinggal gini aja, kopas yang ini, kita tinggal kopas yang sini ya. Ini kita kopas ke front end landing page. Ini harusnya udah benar, udah berarti di web kita bikin route-nya dari pakai controller gitu ya. Route get di sini itu kan slash gitu kan. Sorry, ini front end gitu ya. Oh, FE controller gitu ya. FE controller kelas, misal di sini index FE gitu ya. Berarti di sini kita ganti indeks FE. Jangan lupa jalanin cache. Kita buka, harusnya dia aman. Itu ya. Tapi kalau untuk yang home, kita harus login dulu gitu ya. Nah, di sini karena kita menggunakan Laravel UI, dia perlu menambahkan si npm randep gitu ya, untuk menjalankan node modulnya. Misal di sini kita npm randep gitu ya. Sorry, di VS Code-nya ya. Nah, barusan kita menjalankan itu supaya tercompile ya. Coba kita lihat, jalankan ulang di browser, harusnya dia aman. Nah, ini ya.
Jadi untuk kalau misalkan kita mau login, kita register dulu deh. Nanti kita akan bikin akun buat admin, super admin gitu ya. Terus yang user biasa, member kayak gitu. Kita bikin di sini misal Hadi gitu ya. Hadi123@gmail.com 12345678123456778 konfirmasinya, dan ketika masuk berhasil dia akan pergi ke halaman home ini ya, seperti itu. Karena yang tadi sudah fixing ya, jadi kita akan membahas yang tadi yang tertinggal, yaitu terkait penginstalan Laravel UI. Jadi kita cari di browser Laravel UI. Nah, di sini banyak sekali dari Stack Overflow, dari Medium ya. Kalau saya tadi dari Medium sih ya dapatnya, atau mau dari dokumentasi resmi juga bisa. Nah, di sini kita kalau misalkan dari pertama banget kita bikin projectnya, terus jalanin servernya, terus bikin database dan sebagainya. Karena kita sudah melewati itu, jadi kita hanya menginstal komposernya aja gitu ya. Ini sama kalau misalkan sudah menjalankan ini, kita tinggal, karena kita menggunakan Bootstrap, jadi ini aja PHP Artisan UI Bootstrap min out gitu ya, nanti akan tergenerate gitu. Misal saya akan coba ulang ya untuk di project kita, tinggal paste aja gitu ya. Nah, tinggal enter gitu ya. Nah, di sini karena salah ini ya, kalau teman-teman tinggal perhatikan ya, di sini harus ada di posisi web SCH12 gitu ya. Nah, ketika kita jalankan ini, dia akan meminta untuk membuat login gitu, membuat register dan sebagainya. Karena kita sudah membuat ya, jadi kita akan klik no aja. Tapi buat rekan-rekan yang baru, kalian tinggal yes sampai selesai gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Dan untuk untuk cara yang lain kurang lebih slicing ulang sih, nggak ada ya, tinggal disesuaikan aja dengan seperti contoh slicing yang di admin di sini ya. Jadi hasil dari generating Laravel UI itu akan menghasilkan beberapa folder di sini. Di out ya, login, register, verify, terus di passwordnya confirm, email sama reset. Jadi udah lengkap. Ini untuk UI nya seperti itu. Dan untuk di backend nya, dia ada di home controller, namun saat ini kita tidak menggunakan itu ya, tapi dia udah ada langsung di vendor bawaan Laravel UI nya. Di sini kita cek di vendor, terus Laravel kalau nggak salah ya, UI. Nah, di out backend di sini. Jadi ini adalah bawaan dari Laravel UI seperti itu. Nah, selain daripada Laravel UI, ada juga seperti Breezy, Jetstream, itu sama aja ya. Jadi hasil generate aja gitu dari bawaan Laravelnya. Nah, nanti juga kita akan mengcustom tampilan yang ada saat ini gitu ya, yang saat ini ada. Jadi kita akan custom seperti misalkan aplikasi yang sudah saya buat, e-report ini misal. Nah, seperti ini ya. Ini juga menggunakan Laravel UI. Jadi tampilannya beda seperti yang tadi, yang tampilan yang tadi ya. Nah, ini misal kita ini dulu hapus
storage-nya karena kita belum menggunakan logout ya. Jadi ketika kita refresh dia akan masuk ke login. Nah, jadi tampilan awalnya tuh kan kayak gini ya. Nah, nanti kita akan ubah seperti ini. Dan mirip adminnya kayak gini juga. Seperti itu gambarannya ya rekan-rekan sekalian untuk Laravel UI. Nah, selanjutnya kita akan menginstal kita akan lanjutkan dulu slicing deh ya di front end-nya. Oke, sebentar mungkin kita akan lanjutkan ya setelah ini kita stop dulu.